Hai teman-teman pencinta cerpen dan novel romantis dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan Ica di Diary Channel. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya dan dalam lindungannya. Makasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini dan sekaligus baca dan dengerin cerita-cerita romantis yang ada di Diary Channel. Oke, di kesempatan kali ini aku pengen melanjutkan cerita tentang kisah romantis yang berjudul Ami Part 3. Oh ya teman-teman, untuk cerita tentang Ami ini seperti biasa aku tidak menginputkan teksnya ya teman-teman. Mohon maaf karena durasinya yang begitu panjang dan gak sempet karena banyak juga kesibukan-kesibukan lainnya yang mesti aku kerjakan. Mohon maaf ya teman-teman. Kita mulai ceritanya. Check this out. Benar-benar merepotkan ya. Roni. Tanpa Ami sadari, nama yang baru dia ucapkan itu membuatnya sakit. Ironisnya, walaupun menyakitkan, hatinya malah senang. Saat perasaan senang meresap ke hati Ami, Roni mengulurkan tangannya pada cewek itu. Tangan yang kokoh namun halus itu terjulur ke bawah, ke arah Ami. Ami bergantian memandang wajah tangan Roni, kemudian meraih tangan cowok itu dengan lembut. Padahal Ami hanya menyentuh tangan Roni. Mungkin karena sakit, jantung Ami jadi berdebar-debar. Katanya masih ada satu tempat kosong di klub teater. Hah? Kamu sepertinya menginginkannya. Apa? Kalau prestasi belajarmu kurang baik, coba saja berakting. Omong kosong apa pula ini? Seperti biasa, Ami sengaja menarik tangan Roni sekuat tenaga. Namun, cowok itu tidak terlihat goyah. Roni menggunakan sedikit tenaganya untuk menarik Ami, membuatnya berakhir dalam pelukan cowok itu. Di klub teater kan ada Jiye. Mau kutanyakan, kamu dekat dengannya? Ami tak suka cowok itu menyebut nama Jiye. Roni yang tidak pernah kelihatan tertarik pada cewek itu bisa-bisanya mengucapkan nama gadis lain. Dekat. Ami mulai mengira-ngira, jangan-jangan alasan Roni menolaknya adalah Jiye. Pikiran itu tidak bisa dihilangkan Ami dari benaknya. Kemarin, dua orang berjalan bersama itu terlihat sangat serasi di mata Ami. Dekat. Iya. Iya deket. Kenapa emang? Kata-kata Roni yang diucapkan tanpa berpikir itu membuat Ami melipat kedua tangannya di depan dada. Gak apa-apa. Seberapa dekat? Lebih daripada aku. Lebih dari dekatnya kamu dengan aku. Kenapa para cewek selalu menanyakan hal seperti ini? Apa kamu dekat dengannya? Apa kamu dekat denganku? Benar-benar melelahkan dan merepotkan. Roni berjalan kembali dengan Ami, mengekor di belakangnya seperti istri yang sedang mengomel. Namun kali ini cowok itu melambatkan langkahnya tanpa sepengetahuan Ami. Tuh kan, dia gak jawab. Jadi kamu lebih dekat dengan siapa? Tolong jawab aku. Ami terus mendesak Roni agar mendapatkan jawaban yang jelas. Roni mengerutkan dahinya karena merasa terganggu dengan sikap Ami. Aku gak bisa mengira-ngira, aku gak ingin memikirkan itu. Jadi, cewek yang kamu suka itu Jihe. Roni tak mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Apaan sih? Kenapa dia tidak menjawab pertanyaan aku? Ami berjalan sangat dekat di belakang Roni. Kemudian dia mengangkat kepala menghadap cowok itu.
Kenapa kamu gak menjawab, Roni? Roni menghentikan langkahnya di depan wajah Ami. Ia menoleh lalu mendorong dahi Ami dengan lembut, menjaganya agar tetap jauh. Cewek ini selalu menempel seperti lintah. Biasanya orang normal tak akan merespon pertanyaan yang merepotkan seperti itu. Namun, kalau lawan bicaranya orang yang keras kepala seperti Ami, tidak akan jadi masalah. Siapapun yang aku sukai, aku gak mungkin pacaran denganmu. Gak mungkin atau gak mau? Gak mungkin. Cowok itu memotong pembicaraan mereka tanpa belas kasihan sama sekali. Gimana kamu bisa tahu hal itu mungkin atau tidak? Kita kan gak akan tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Gimana bisa gak tahu? Ini kan urusanku, pasti aku tahu. Kalau dia tahu apa yang akan dilakukannya, bagaimana dengan diriku? Aku saja tak tahu apa yang akan kulakukan. Dalam hati Ami, bahu Ami turun. Kalau menyerah, segala usahanya selama beberapa bulan ini akan sia-sia. Lagi pula, kalau dia berusaha melupakan cowok ini, hatinya tetap haus kasih sayang Roni. Di atas mereka, kelopak bunga sakura mulai turun seperti salju. Ami menengadahkan tangannya untuk menangkap kelopak bunga yang berhamburan. Coba aku bisa menangkap kelopak bunga sakura ini. Saat itu seolah-olah mendengar keinginannya. Ada sehelai kelopak bunga sakura yang jatuh tepat di telapak tangan Ami. Roni, kalau begitu kamu juga sudah tahu ini. Ami berputar cepat dan menarik bagian depan seragam Roni ke arahnya dengan agak ragu. Tanpa bisa menghindar, tubuh Roni yang tertarik ke arah Ami menjadi kaku. Ami berjinjit dan menempelkan bibirnya ke pipi Roni. Bagi Roni dan Ami, ruang dan waktu di sekitar mereka terasa berhenti untuk sesaat. Wajah cowok itu tampak pucat setelah mendapat kecupan di pipinya dari bibir Ami yang lembut. Sentuhan bibir Ami tidak meninggalkan rasa lembab di pipi Roni. Lalu, Ami segera menempelkan kelopak bunga sakura yang ditangkapnya tepat di pipi Roni yang tadi diciumnya. Kelopak bunga sakura berwarna pink pucat yang cantik menempel di pipi Roni. Melihat itu, Ami merasa puas dan tertawa senang. Apa-apaan ini? Ami tak peduli pada Roni yang sedang meraung seperti hewan buas. Anggap saja kamu milikku sekarang. Roni memandang Ami hampa buru-buru menepis kelopak bunga tersebut dari pipinya. Kamu itu kekanak-kanakan. Kamu pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Hohoho. Kan Ami sudah bilang bahwa dunia ini tidak ada yang bisa menebak masa depan. Ami tersenyum puas. Biasanya semua memang berawal dari hal seperti ini kan? Lalu berpegangan tangan, lalu ciuman. Bener kan? Tidak ada lagi sosok seorang gadis yang malu-malu karena pernyataan cintanya ditolak seperti kemarin. Jangan bicara aneh-aneh. Roni jelas-jelas menolak perasaan Ami. Seharusnya cewek itu menyerah setelah Roni menolaknya. Kalau memang mau menyerah, Ami pasti akan melakukannya. Tapi sudah terlambat. Ami sudah maju terlalu jauh untuk mengkhawatirkan tindakannya. Dia tertawa miris pada cowok itu. Cewek ini seperti lintah yang selalu menempel. Jika Ami itu memang lintah, mengapa dia tidak mampu menyedot perasaan ini dari hatinya sendiri? Cuaca hari itu sedikit panas, tapi bukan panas yang membuat tidak nyaman. Matahari yang tampak agak rendah, bersinar sangat indah. Angin hangat dan lembab yang bertiup juga terasa menyenangkan. Setiap angin dingin yang berhembus, daun akan bergoyang dan bergemeresek. Semuanya terasa harmonis. Ini waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaan di hati. Cuacanya bagus, mau berpacaran denganku? Saat berjalan kaki, humorisnya enak kan? Gimana kalau kita pacaran? Saat mengobrol, bukannya sekarang giliranmu untuk membalas perasaanku. Juga saat terpapar sinar matahari yang sangat menyengat, pengakuan Ami yang pantang menyerah itu benar-benar tak kenal waktu dan tempat. Sejak pertama kali mengungkapkan perasaannya di musim semi, Ami terus menyatakan perasaannya pada Roni setiap ada kesempatan.
Wajar jika seseorang menunggu atau menyerah setelah perasaan sukanya ditolak. Tapi Ami berbeda. Kalau begitu bagaimana dengan Roni? Apakah dia goyah? Tentu tidak. Roni juga sama hebatnya dengan Ami. Selama ini dia selalu menjawab dengan konsisten. Kamu tak bisa berhenti ya? Roni membalik halaman buku yang sedang dibacanya dan menjawab dengan nada agak tinggi. Berhenti? Berarti sekarang kita... Ami berpura-pura terkejut dan menutup mulutnya dengan tangan. Mulai saat ini kita pacaran. Kamu benar-benar keras kepala ya. Suara keluar dari mulut Roni. Walaupun mengeluarkan kata-kata tajam, Roni sepertinya tidak membenci Ami. Cowok itu menutup buku yang sedang dibacanya, kemudian berdiri. Kamu gak belajar? Gak pergi sama teman? Kenapa kamu terus-terus mengikutiku? Bikin repot saja. Karena mereka satu sekolah, lama-lama Roni capek juga kalau harus diikuti Ami kemana-mana. Saat akhir pekan pun, ketika ingin menemui Roni, Ami akan datang ke rumah cowok itu dan terus menempel di sisinya. Seperti di kehidupan sebelumnya, cewek ini memang lintah. Alis Roni terangkat tinggi. Merepotkan? Aku? Ami membelalakan matanya dan kembali bertanya. Gak kenal tempat, gak kenal waktu, gak kenal apapun. Kamu ngajak pacaran, makan dan main, lalu kamu sering bilang kangen padaku. Itu merepotkan tahu. Menurutmu itu tidak merepotkan? Menurutmu itu normal? Hah? Ami menarik napas dalam-dalam. Iya, aku tahu aku tidak normal, tapi aku kan suka kamu. Jadi gimana dong? Ini pernyataan cinta yang keberapa ya? Awalnya jumlah pernyataan cinta cewek itu bisa dihitung dengan jari tangan. Namun sekarang bahkan jari kaki pun tak cukup untuk menghitung jumlah pernyataan cintanya. Apa suatu saat nanti aku bisa menyukai cewek seperti ini? Kalau cowok biasa bilang gak apa-apa sifatnya buruk, yang penting dia cantik. Hal itu tak berlaku untuk Ami. Gadis itu selalu dikelilingi banyak teman karena kepribadiannya menyenangkan dan mudah bergaul. Ami adalah cewek impian era ini. Tak hanya cantik, tapi juga punya hubungan baik dengan orang lain. Meski Ami disukai semua orang, tetap saja hanya ada satu nama di hatinya. Roni. Cowok yang selalu ramah kepada orang lain, tapi tidak kepada Ami. Padahal semua sangat menyukaiku, kenapa hanya Roni yang begitu? Benar-benar tak bisa dimengerti, bahkan Ami tak mau mencoba mengerti. Dalam sehari, perasaan Ami bisa berubah-ubah sampai puluhan kali. Dia berpikir ulang apakah dia menyukai cowok itu atau tidak. Tapi ujung-ujungnya, Ami akan kembali menyukai Roni. Seringkali Ami menyalahkan diri sendiri karena segila itu. Tapi dia tak bisa mengubah perasaannya. Di pagi hari, Ami bisa sangat membenci cowok yang tadi itu tidak mempedulikan sama sekali. Namun di malam hari, Ami bersyukur karena walaupun Roni mengetahui perasaannya, cowok itu tidak menjauhi Ami atau menjaga hubungan mereka. Ami bisa tertawa atau menangis berkali-kali dalam sehari seperti orang gila. Biasanya cinta memang membuat kita agak gila. Sekarang Ami benar-benar tergila-gila pada Roni. Dibandingkan lintah, dia lebih mirip keong beracun. Seharusnya aku tak memberinya perhatian. Roni mendesah saat mendengar ucapan Ami yang tak masuk akal itu. Aku tak tergila-gila pada cinta. Kalau mau begitu, sendiri saja sana. Kamu bakal menyesal nanti. Maksudku, saat kamu menyuruhku menjauh seperti saat ini. Ami memuntahkan kata-katanya dan keluar dari pintu yang terbuka. Dari belakang cewek yang berjalan menjauh itu, terdengar suara Roni yang cukup keras padanya. Enggak, aku gak bakalan menyesal. Karena sampai mati pun aku gak akan mau denganmu. Tiga tahun kemudian, Roni dan Ami telah berusia 22 tahun. Saat ini Roni sedang melaksanakan tugas wajib militer di daerah luar kota. Di daerah pertahanan bagian depan Korea Selatan pada musim dingin. Jarang ada orang yang sengaja datang kemari setiap minggu untuk menjenguk. Kopral Sin, dia datang lagi. Siapa?
pacarmu datang lagi. Sekarang dia ada di ruang pengunjung. Hari ini pun dia tetap terlihat cantik. Roni menarik napas, menutup lemarinya, dan bergegas menuju ruang khusus pengunjung. Kamu pikir tempat ini cuma di sebelah rumahmu? Kenapa kamu sering datang? Cowok itu jelas-jelas mengomel, tapi entah kenapa jantungnya malah berdebar cepat. Semenjak Roni diangkat menjadi kopral, hingga saat ini Ami selalu mengunjungi cowok itu setiap minggu, kecuali saat ada pelatihan atau acara lain. Saat Roni masuk ke ruangan pengunjung, dia langsung melihat Ami yang duduk diam menunggunya. Ami dengan riasan dan pakaian lengkap membuat para tentara memandanginya, hingga nyaris meneteskan air liur. Roni yang melihat pemandangan itu hanya mengangkat sebelah alisnya. Lelaki itu duduk di seberang Ami dan menyandarkan badannya ke kursi. Apa kamu gak kedinginan? Yang kamu pakai itu baju apa? Ami muncul dengan mantel yang tak terlalu tebal walaupun cuaca dingin. Hal ini membuat Roni kesal. Bagus kan? Setelah mendapatkan uang part-time, aku langsung membelinya. Ami memakai mantel coklat muda yang hangat dan sarung tangan rajut yang dibelikan Roni sebagai kado ulang tahunnya yang terakhir. Walaupun Roni tak ingin mengakuinya, Ami memang terlihat imut. Roni bertanya pada Ami, kenapa dia memakai baju seperti itu? Tapi Ami hanya menjawab dengan riang, cantik tidak? Memang orang tak akan mudah berubah meskipun sekian tahun telah berlalu. Sudah ku bilang gak usah datang, kenapa kamu gak mau denger? Soalnya aku kangen. Ami menjulurkan lidahnya, membuat wajah Roni semakin cemberut. Benar-benar merepotkan. Kamu gak kangen aku? Orang kalau Bopi peliharanya itu tiba-tiba hilang pasti akan kangen. Kamu gak kangen mukaku yang biasanya melihatmu ini? Enggak, sama sekali enggak. Ami mendengus saat mendengar jawaban Roni. Baiklah, aku sudah menduga kamu akan bilang begitu. Kau itu kan cowok tembok besi yang gila. Jika negara kita berperang, aku akan merasa aman karena di barisan terdepan ada Kopral Sin si tembok besi. Roni menggeleng-gelengkan kepalanya dengan muka cemberut. Sudah kubilang, cukup kunjungi aku sebulan sekali saja. Roni tahu betapa capeknya datang ke tempat sejauh ini setiap minggu. Jadi sebenarnya dia merasa tak enak kalau Ami datang setiap minggu untuk menemuinya. Ah iya, aku lupa. Ami tiba-tiba mengeluarkan kotak bekal yang kelihatan berat dan menatanya di meja. Kamu tahu gak, aku sudah capek-capek membuat bekal ini dari subuh. Tanpa disadarinya, Roni menelan ludah saat melihat semua makanan enak di hadapannya. Ayam saus, asam manis, ayam goreng lezat yang sangat digilai para tentara. Coba makan, ini sangat enak, cepat. Roni menerima sumpit dari Ami, lalu memasukkan ayam saus asam manis ke mulutnya dengan enggan. Ayam goreng seperti ini merupakan makanan mewah untuk para tentara. Walaupun makan dengan rakus, cowok itu menyisakan sedikit ayam dan meletakkan sumpitnya. Enak ya? Tadinya Roni pura-pura tidak mau makan. Namun akhirnya dia menghabiskan semua makanan dalam kotak bekal besar yang dibawa Ami. Ternyata makanannya banyak. Wah, Sin Roni makan masakanku. Malu-malu muncul lesung pipit di kedua pipi Ami karena cewek itu terharu. Selama ini Ami belum pernah membawakan kotak makan siang untuk Roni. Ada teman sekelasnya yang masuk wajib militer dan selalu mengeluh ingin makan masakan rumah dibanding nasi yang sudah dingin. Ami terinspirasi dari hal itu dan membuatkan bekal makan siang untuk Roni. Kalau tahu Roni makan selap ini, harusnya Ami membawakan bekal setiap kali berkunjung. Pelatihannya bagaimana? Capek nggak? Enggak kok. Ami mengambil kaleng cola dari tasnya dan menyodorkan pada Roni. Minum. Habis minum, berbicara. Roni mengamati Ami. Sikap gadis itu seperti ibu-ibu yang sedang mengunjungi anaknya. Walaupun suhu di dalam tak terlalu panas, tiba-tiba Ami mengibas-ibaskan tangan dan membuka mantelnya. Agak panas ya? Panas apanya? Aku benar-benar kedinginan. Cewek itu tak mengetahui rasa dingin yang sebenarnya. Ia harus coba memakai seragam tentara dan melakukan pelatihan saat cuaca dingin dulu, baru mengerti. Ah, ternyata selama ini aku gak tahu rasa dingin yang sebenarnya. Roni menggeleng-gelengkan kepala sambil meneguk cola. Glek. Sensasi menyegarkan dari cola yang mengalir di tenggorokannya terasa luar biasa.
Di saat yang bersamaan, Ami melepas mantel coklat mudanya. Belahan gunung kembar cewek itu terlihat jelas dari balik sweater V-necknya dan membuat Roni menyemburkan cola yang diminumnya. Ish, kotor deh. Ami mengelap cola yang mengenai mukanya dengan punggung tangan. Kamu Roni mengamati ekspresi orang-orang di sekitarnya setelah melihat pemandangan yang tak terduga tadi. Kalian cowok-cowok brengs. Para tentara di ruang pengunjung hanya bisa bengong dan tidak mampu mengalihkan perhatian mereka dari Ami. Bajumu itu baju apaan sih? Roni tak bisa bicara dengan benar. Kehadiran seorang wanita saja sudah menarik perhatian di tempat yang isinya lelaki semua. Apalagi jika wanita itu memperlihatkan kulitnya sedikit saja, pasti mereka akan terbayang-bayang pemandangan indah itu. Kenapa? Ini juga aku beli setelah menerima uang part-time. Apa kelihatan... Sebelum Ami menyelesaikan ucapannya, Roni bangkit dari kursinya dan menyambar mantel Ami. Cepat pakai. Kenapa sih, kan panas? Jangan membantah, cepat pakai. Ami segera memakai mantelnya. Dengan malas, saat Roni menggertakkan giginya dan bicara dengan tegas. Kenapa kamu tiba-tiba jadi seram begini? Cepat pergi. Aku baru sebentar di sini malah disuruh pergi. Aku akan pergi kalau waktu berkunjung sudah habis. Duh, aku bisa gila. Karena frustasi, Roni menarik-narik rambut pendeknya. Cewek ini benar-benar tak tahu atau pura-pura tak tahu. Walaupun Ami selalu menunjukkan semua perasaannya, tetap saja Roni sulit membaca jalan pikiran cewek itu. Roni menjadi gila dan lepas kendali. Kamu mau apa lagi? Ada nggak? Ami yang entah mengerti atau tidak akan perasaan Roni bertanya sambil menatap cowok itu. Nggak ada. Roni harus mengontrol emosinya. Kalau tak bisa mengontrolnya, berarti dia kalah. Roni menghembuskan napas panjang. Ada makanan lain yang kamu mau? Nggak ada. Terus ada tempat yang mau dikunjungi waktu liburan? Nggak ada. Banyak ya. Ami tertawa diam-diam, melihat Roni selalu menjawab dengan kata-kata yang sama tanpa benar-benar mendengar pertanyaannya. Ada perasaan gak suka soal pacaran denganku? Gak ada. Hore, kamu masuk perangkapku. Ami tertawa cekikan. Pergilah, tolong. Setelah memaksa Ami pulang, Roni kembali ke kamar asramanya. Bagi para prajurit, akhir pekan adalah waktu bebas kecuali saat ada pelatihan. Hei Kopral Sin, katanya pacarmu datang, tapi kenapa kamu cepat sekali kembali? Sersan Choi yang memasuki tahun terakhir wajib militer berbaring miring di depannya sambil bicara. Dia bukan pacar saya. Roni yang merasa sesak sampai mau mati menjawab Sersan Choi yang telah menambah gundah di hatinya dengan suara rendah. Kalau bukan pacarmu, kenapa dia datang setiap minggu? Keluarga saja nggak seperti itu. Selama aku masuk Wamil, ibuku hanya berkunjung sekali. Soalnya tempat ini kan jauh. Maksudku juga begitu, Sersan Choi. Roni masih merasa agak berdebar karena pertemuan singkatnya dengan Ami. Pemuda itu mengenyakkan tubuhnya ke tempat tidur. Secepat kilat Sersan Choi mungkin muncul di sebelah Roni. Kalau bukan pacar terus apa? Cuma teman. Ternyata temanmu itu agresif ya? Ya begitulah. Sepatu boot Roni yang ketat tak bisa dilepas begitu saja sehingga dia harus mengandalkan bantuan tangannya. Hari ini ada saja hal-hal yang tak berjalan sesuai keinginannya. Kalau cuma teman, tolong kenalkan aku padanya. Waktu itu aku sempat melihat wajahnya dan ternyata dia tipeku. Saat Sersan Choi mengatakan hal itu, segala aktivitas Roni terhenti. Dia bahkan lupa bernapas. Part 3 selesai.